Hidup saya mulai dari lulus SMA sampai sekarang. Saya lulus SMA itu tahun 84, tepatnya 30 April 1984. Setelah itu saya mengadu nasib ke Semarang. Di tahun akhir 85 itu kebetulan kok ada penerimaan CPNS, yaitu di BPS di bulan November. Saya kebetulan mengikuti tes CMS, alhamdulillah bisa lolos. Dan pada waktu itu saya menunggu SK sampai dengan bulan Maret, tepatnya tanggal 1 Maret 1986 saya dengan ditempatkan di Kabupaten Wonosobo. Setelah itu saya ditempatkan di Kecamatan Kejar, namanya kalau dulu itu Mantri Statistik Kecamatan Kejajar. Pada waktu itu sangat kaget sekali, yang mana dari daerah panas ke daerah dingin. Setiap harinya itu jam 2 sore itu sudah di wilayah Kecamatan Kejajar itu diselimuti kabut. Jadi kelihatan dunia itu sangat sempit, dingin sekali. Dan kebetulan di tahun 1986 itu BPS belum begitu padat pekerjaan. Kegiatannya laporannya itu hanya laporan penduduk, harga, monografi itu kalau dulu itu triwulanan. Setelah triwulan jadi semesteran, dan pada sampai sekarang monografi tidak ada. Gajinya, menghitung gaji itu sangat minim sekali. Pada waktu itu tahun 86 gaji saya itu hanya Rp44.000 gaji CPNS. Setelah 1 tahun kemudian prajabatan menjadi PNS, itu gajinya Rp58.000. Karena pada waktu itu di Kecamatan Kejajar, apalagi kondisi sosial ekonomi itu masih tidak seperti sekarang. Kalau malam lihat TV jarang sekali, TV harus ke tetangga, dan TV-nya itu hitam putih, belum ada TV berwarna ya. Walaupun ada itu orang yang benar-benar kaya yang mempunyai. Itu saya ke tetangga nonton TV hitam putih. Terus kebetulan pada waktu itu dengan gaji Rp58.000 itu di kantor ada koperasi. Kebetulan ada yang nawari mau istilah ngutang radio. Nah, saya utang radio. Utang radio itu radio yang 2 ban kecil, radionya harganya malah Rp60.000. Dibayar di koperasi. Jadi satu bulan gaji untuk beli radio, tapi itu saya ansur setiap bulannya Rp5.000 sampai hampir 1 tahun itu. Dan pada waktu itu sampai 2 tahun, sampai 3 tahun saya nikah. Kebetulan nikah dapat orang Semarang, dan tidak kerja. Terus saya bawa ke Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Kejajar. Itu dengan gaji pas-pasan saya berkeluarga, dan alhamdulillah dulu kebetulan dapat beras, jadi bisa menolong dengan beras itu. Dengan demikian itu pada waktu itu gajinya saya pada waktu nikah itu menjadi 72. Itu pada waktu nikah. Kebetulan pada waktu itu ada kegiatan pemetaan tahun 88 itu pemetaan. Kalau yang ada perdesaan, kalau peta desa itu bikinnya tahun 88, tapi kalau yang perkotaan itu bikinnya tahun 89.
alhamdulillah saya dapat honor. Dengan honornya kalau pada waktu itu ya lumayan, kebetulan bisa saya tabung. Dan saya pertama kali di sana itu kok di tahun itu ditawari untuk beli kapling. Saya di Kejajar beli kapling seharga 600.000. Itu juga utang koperasi sama dapat honor pemetaan. Setelah selang waktu 2 tahun, saya berpikir masa kerja saya di Kejajar terus, kalau pindah di luar Kejajar, saya tinggalnya di Kejajar itu kelihatannya jauh sekali. Dan pada waktu itu juga pada tahun 90 bulan tanah itu saya jual seharga 1.200.000. Saya belikan tanah kapling di Munggang seharga 2 juta. Jadi saya masih tombok 800.000 tapi bisa diangsur selama 2 tahun. Jadi rumah yang saya tempati itu kaplingnya seharga 2 juta. Kalau dibandingkan sekarang 1 meternya sudah di Munggang tempat saya itu sudah 1,5 juta. Itu 1 meter, padahal luasnya ada 220 meter. Kalau dibandingkan luar biasa. Dan pada waktu itu saya terus sedikit demi sedikit prihatin. Terus tahun 93 saya bikin rumah, istilahnya itu rumahnya pagar kandang, hanya di tepi, pondasi di tengah tidak ada, jadi hanya seperti balai desa itu. Tapi selama 2 tahun alhamdulillah sedikit demi sedikit ada proyek, dapat uang seberapa saya cakkan untuk pondasi, untuk lepo, untuk minggat, untuk pasang ledeng, untuk pasang listrik. Alhamdulillah di tahun 95 bisa lengkap, bisa berukut, dan saya pindah rumah di Munggang Kalibeber itu di tahun 1995, tepatnya itu tanggal 25 Mei 1995 rumah di Munggang saya tempati dan sampai sekarang ini. Di tahun 1994 kebetulan saya pindah kerja dari kecamatan Kejajar ke kecamatan Sapuran. Itu mulai 94 sampai dengan tahun 2001. Jadi 1994 ke Sapuran sampai 2001 itu saya di Sapuran dan pindah ke kecamatan Kertek. Dari di kecamatan Sapuran itu pengalaman banyak sekali, yang mana di kecamatan Kejajar itu dulu gawean agak sepi. Setelah pindah di Sapuran pekerjaan luar biasa. Mulai dulu itu dengan namanya IKKR, Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga. Itu di Sapuran itu sentranya, dan alhamdulillah cara pembayarannya tidak seperti sekarang. Dulu menghitungnya adalah dokumen. Jadi menghitungnya dokumen. Alhamdulillah di sana potensi sekali, tambahan agak lumayan. Tahun demi tahun saya ya gampangnya cara hidupnya itu tidak seneng yang neko-neko, hanya apa adanya. Ndak seneng kayak istilahnya jajan ya ndak pernah. Pokoknya apa adanya, kita makan bersama dengan keluarga di rumah. Nek umpama makan ya enak ya, nanti nek makan sendiri kan tidak pantas ya. Terus kala-kala itu beli terus dibawa ke rumah makan bersama beserta keluarga. Itu di tahun
94 sampai dengan 2001 waktu bertugas di Kecamatan Sapuran. 2001 pindah di Kecamatan Kertek. Kecamatan Kertek sangat padat sekali masalah pekerjaan, mulai dari ubinan, industri besar sedang, terus kegiatan survei-survei seperti harga di pasar, harga produsen, itu Kertek memang super padat pekerjaan. Alhamdulillah juga saya juga bisa menyelesaikan, karena dulu ngitungnya dokumen, jadi semangat untuk bekerja. Selagi pekerjaan yang kita kerjakan itu banyak, tambahan kita semakin banyak juga. Di samping itu juga di Kecamatan Kertek itu mulai tahun 2003 itu saat 2001 di Kertek, 2003 double lagi di Kecamatan Sapuran. Saya sudah bilang sama Pak Nadi, Pak, Kertek sudah padat kok masih ditambahi Sapuran. Kata Pak Nadi, kalau Pak Miti sudah menguasai wilayah di Kecamatan Sapuran, ya enggak apa-apa. Itu sampai dengan tahun 2010 antara Kertek double sama Kecamatan Sapuran. Jadi ada apa-apa ya dua kecamatan itu yang bertanggung jawab adalah KSK itu. Dari tahun 2001 di Kecamatan Kertek ya sedikit demi sedikit juga kita nabung. Alhamdulillah bisa beli tanah, bisa beli motor, bisa memperbaiki rumah dan sebagainya. Alhamdulillah bisa kita laksanakan itu sampai di tahun 2010 itu memang perubahan di BPS itu memang luar biasa. Sistem bekerjanya tidak seperti sebelumnya individu, tapi setelah ada kerjaan proyek itu modelnya sudah tim, ada core team, ada PCL itu seperti contohnya Susnas itu modelnya juga tim yang mengerjakan. Sensus penduduk 2010 itu juga tim. Sensus pertanian 2013 itu juga tim gitu. Jadi tidak bisa seperti dulu double jadi apa-apa, itu sudah tidak bisa. Mulai tahun 2010 memang luar biasa, ketat sekali cara kerjanya, itu memang apa adanya. Terus setelah itu sampai tahun 2015 di Kertek, itu berarti saya di Kertek sudah 14 tahun di Kecamatan Kertek. Itu tahun 2015 baru pindah di Kecamatan Silomerto. Dari Kecamatan Kertek ke Kecamatan Silomerto juga agak ringan pekerjaannya. Jadi di Silomerto itu tidak begitu padat pekerjaannya. IBS cuma berapa, termasuk AKD tidak sepadatnya, tidak seperti Kertek. Kalau di Kertek semua komoditi yang ada di dokumen HKD itu kalau di Kertek itu hadir semua, tapi di Kecamatan Silomerto tidak begitu. Jadi agak ringan sampai pada saat sekarang ini. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 alhamdulillah dari tahun mulai kerja saat 1986 sampai tahun ini 2020 ini, alhamdulillah saya berkeluarga dikaruniai 2 orang anak, yang nomor 1 perempuan dan nomor 2 adalah laki-laki, dan bisa menyelesaikan studi, maksudnya bisa menyelesaikan sekolah. Yang nomor 1 bisa sampai ke S2,
dan nomor 2 sampai dengan S1, dan alhamdulillah sekarang sudah bekerja semua. Tinggal sekarang saya di rumah bersama dengan istri dan anak nomor 2. Yang nomor 1 sudah nikah, sekarang tinggal di Semarang. Di Semarang ya alhamdulillah sekarang ya sudah punya rumah, sudah kontrak lagi, dan alhamdulillah saya di tahun sekarang ya bebannya tidak begitu berat, tidak seperti waktu itu menguliahkan 2 orang anak, yang satu menyelesaikan sampai S2 dan yang satu S1 itu bersamaan, bayarannya habis, tapi tidak apa-apa demi pendidikan anak bisa terselesaikan. Alhamdulillah sekarang ya sudah gampangnya, sudah masalah biaya sudah tidak begitu berat. Nah, sekarang harapan saya ya pokoknya ibadah yang khusyuk, mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi keimanan, bisa menyelesaikan semua pekerjaan, bisa beribadah dengan khusyuk. Itu harapannya saya. Mungkin ceritanya sampai itu. Untuk investasi tanah, dan tanah itu ya ada berapa tempat Pak tanahnya? Tanahnya gitu kalau kelihatannya ada 6 tempat. 6 tempat. Dan alhamdulillah sekarang juga punya usaha kos-kosan, bisa untuk menambah kebutuhan rumah tangga. Kos-kosannya berapa kamar Pak? Kos-kosannya itu ada 10 kamar. Per kamarnya itu kalau ditempati orang 1 itu 300.000, kalau ditempati orang 2 400.000. Listrik kadang ditanggung penghuni, dan alhamdulillah selama ini bisa penuh terus. Mungkin Terima kasih ya Pak Medi. Semoga Pak Medi selalu sehat ya Pak. Amin ya. Rezekinya berkah. Amin, amin. Ya. Keluarganya bahagia, amin. sakinah, mawaddah warahmah ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya Pak.